Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Farwasi di Lakoni Media. Melanjutkan konten yang sebelumnya, yaitu membangun financial freedom. Kali ini Lakoni Media ingin bahas mengenai latte factor. Apa itu latte factor? Kemudian bagaimana cara kita menghemat dengan latte factor ini, nanti akan kita bahas satu persatu. Sebelumnya semoga teman-teman yang di sana selalu dalam kondisi sehat, kemudian bebas dari penyakit dan tetap prokes ya, karena saya sendiri masih isolasi mandiri. Jadi minta doanya supaya bisa cepat segera pulih kembali. Kita lanjut mengenai latte factor. Nah, di sini latte factor itu adalah sebuah buku ya. Jadi sebuah buku yang diterbitkan atau diciptakan oleh David Bach. David Bach ini adalah seorang penulis keuangan Amerika, sekaligus pendiri dari financerich.com. Dia lahir di California ya, Amerika Serikat. Kemudian dia sebenarnya pendidikannya di sarjana seni dalam ilmu sosial dan komunikasi di tahun 1990. Kemudian dia kuliah di Universitas California Selatan. Nah, di sini latte factor itu adalah salah satu dari ciptaan karya dari David Bach. Ini adalah fotonya David Bach, beliau yang menulis mengenai The Latte Factor. Kemudian selain The Latte Factor, ternyata dia seorang penulis buku finansial ya, keuangan. Ada Smart Woman, kemudian Smart Couple Finance, kemudian The Finance Rich Workbook dan lain sebagainya. Jadi karya tulisnya tentang keuangan sudah banyak ya. Yang terakhir ini adalah The Latte Factor, sekaligus David Bach ini disebut sebagai The Latte Factor atau seorang latte factor. Nah, di sini latte factor itu sebenarnya di dalam buku The Latte Factor ini adalah sebuah cerita ya. Jadi ada seorang gadis, dia itu juga bekerja, kemudian dia juga kuliah, tapi dia itu punya mimpi, kalau nggak salah itu dia ingin menjadi seorang fotografer, kalau nggak salah fotografer, dan mimpinya itu otomatis harus membeli sebuah kamera yang bagus dan bisa berjalan ke suatu tempat. Nah, di suatu ketika ini anggap aja anak muda ini bingung nih bagaimana cara biar mimpinya itu tercapai. Ternyata dia bertanya ke seseorang penjaga toko kopi yang dia setiap hari itu rutin minum kopi di sana. Kemudian dia bertanya, saya ingin punya mimpi menjadi fotografer yang terkenal, tapi saya nggak punya modal. Kemudian dijawablah oleh seorang toko tersebut, kamu kumpulin aja dari kopi yang setiap hari kamu beli. Nah, lama-kelamaan itu dikumpulin satu persatu, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai bertahun, sampai akhirnya dia bisa membeli kamera yang dia inginkan, dan dia bisa berjalan-jalan di suatu pemandangan yang bagus, sehingga tujuan dia menjadi fotografer itu bisa terpenuhi. Nah, di sini kita melihat bahwa The Latte Factor ini adalah transaksi kecil yang bikin boros. Nah, jadi teman-teman yang transaksi kecil-kecil itu bisa dikumpulin,
dikalikan sampai sebulan, setahun, 5 tahun, yaitu bisa menjadi besar dan bisa mencapai tujuan keuangan teman-teman. Nah, kemudian lanjut, bagaimana ini cara memulainya? Yang pertama, ini kita tinjau dulu nih di kehidupan kita itu apakah ada transaksi nih, misalkan kayak transaksi bank nih, kita sering transfer. Nah, itu sebenarnya masuk dalam kategori latih faktor. Karena sekarang udah ada aplikasi Flip dan lain sebagainya yang bisa transaksi transfer antar bank itu tidak bayar sama sekali, atau dia bayar cuma paling beberapa rupiah, lebih kecil. Kalau seumpama reguler kan dia kurang lebih kayak 7.000, 6.000 sekian. Nah, ini bisa kita hemat nih melalui The Latte Factor ini. Kemudian rokok nih, jadi teman-teman yang biasanya merokok itu 1 hari sebungkus, bisa tuh dikurangi dengan setengah bungkus. Kita kumpulin sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, sampai setahun, dan bisa mengumpulkan uang yang lumayan. Kemudian ada jajan dan lain sebagainya. Ini disesuaikan dengan kondisi keseharian teman-teman, jadi pilih-pilih. Kemudian kita seleksi. Nah, dari sekian banyak pengeluaran kecil yang bikin boros ini, kita seleksi mana yang kira-kira bisa kita stop atau kita kurangi, kemudian kita alokasikan. Nah, ini untuk alokasikan bisa ke tabungan, kemudian bisa ke saham, bisa ke pasar uang, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari keinginan sama profil menabung teman-teman. Oke, mengenai membangun financial freedom ini untuk part yang kedua. Sampai di sini. Jika video ini bermanfaat, mohon dibantu untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. See you guys.